Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam sapaan pagi. Mari kita membuka Alkitab dan membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan sebagai bekal kita menjalani hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah salah memilih. Kita akan membaca dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Median 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Median berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Median itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Median, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Median itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Median itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang hendak kita renungkan pada saat ini adalah memilih melakukan apa yang jahat di mata Tuhan mendatangkan konsekuensi yang besar. Orang Israel melupakan Tuhan. Mereka mengabaikan peringatan Tuhan. Mereka melupakan karya Tuhan. Mereka melupakan perbuatan Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan, yang telah mereka alami, yang ditunjukkan oleh Tuhan dengan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, ternyata tidak diingat lagi oleh mereka. Perintah Tuhan tidak digubris lagi, sehingga dikatakan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Memang saudara-saudara, di kitab Hakim-Hakim ini generasi sesudah Yosua dan angkatan sejaman Yosua sudah meninggal, mereka semua tidak mengenal Allah
dan dikatakan mereka semua berbuat menurut apa yang dianggap benar, atau di dalam bahasa Lugasnya, apa yang di mata mereka benar, itulah yang mereka lakukan. Mereka tidak peduli pada kehendak Tuhan, tidak peduli kepada firman Tuhan, apa yang dimaui Tuhan. Nah, jadi ketika mereka salah memilih, yaitu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka dikatakan Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Median, dan mereka dijajah oleh orang-orang Median itu selama 7 tahun. Bukan waktu yang singkat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan salah memilih. Ya, ketika kita mau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ingat, itu akan mendatangkan konsekuensi yang besar. Konsekuensi seperti apa? Sama seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. Mereka dijajah oleh orang Median. Terpaksa mereka membuat kubu-kubu perlindungan di gua-gua supaya nyawa mereka selamat. Meskipun hasil ladang yang mereka tabur itu mereka tidak nikmati. Orang-orang Median beserta bangsa-bangsa di sekelilingnya itu mengeroyok Israel, dikatakan datang berbondong-bondong, begitu banyaknya, baik manusia, baik ternaknya, hanya dengan satu tujuan, yaitu memusnahkan apa yang sudah dengan susah payah ditanam, ditabur oleh orang-orang Israel. Nah, ini memang merupakan konsekuensi. Musa dulu sudah memperingatkan bahwa jikalau mereka meninggalkan Tuhan, menyembah ilah lain, maka hasil ladangnya, hasil ternaknya tidak akan diberkati. Yang kedua, saudara-saudara, kita juga mempelajari dari sini bahwa lebih baik memilih takut kepada Tuhan dan dikuasai Tuhan daripada takut kepada manusia dan dikuasai manusia. Lihatlah bedanya ketika orang Israel ada di bawah kuasa Mesir dan sekarang ada di bawah kuasa Median. Ya, tidak ada berkat, menjadi melarat, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesengsaraan. Hasil kerja kerasnya tidak mendapatkan hasil, dirusak, dimusnahkan. Mereka hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam pengungsian, hidup di dalam ketidaktentraman. Nah, itu adalah akibat dari mereka salah memilih. Mereka lebih memilih takut kepada manusia dan dikuasai manusia daripada takut kepada Tuhan, karena mereka memilih melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tidak takut kepada Tuhan. Akibatnya mereka merasakan bagaimana penindasan dan kekejaman dari manusia di sekelilingnya. Dalam hal ini adalah orang Median, orang Amalek. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita juga belajar di sini bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tetap memberikan anugerahnya. Tuhan tetap mendengarkan seruan umatnya yang berdosa itu. Meskipun umatnya telah melukai Tuhan, telah meninggalkan Tuhan, telah membelakangi Tuhan, telah melupakan Tuhan, telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi kita melihat Tuhan mendengar seruan umat Israel. Melalui nabinya Tuhan memperingatkan dengan singkat mengatakan, aduh,
kamu tuh gimana sih? Dulu kan aku sudah melepaskan kamu, membebaskan kamu, memimpin dalam perjalanan di padang gurun, menyerahkan negeri ini kepadamu. Kamu bahkan menguasai, menikmati apa yang kamu tidak tanam. Tetapi kenapa kamu mengabaikan perintahku? Kamu tidak mendengarkan firmanku. Kamu tidak mengabdikan hidupnya kepadaku, melainkan kamu malah menyembah Allah orang Median, Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Kalau dalam kalimat saya katakan, kenapa kok kamu salah memilih? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita hati-hati di dalam memilih apapun itu. Memilih perkataan yang akan kita katakan, misalnya kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada atasan kita, kepada bawahan kita, ya, kepada kolega kita, kepada orang-orang yang kita temui. Jangan sampai kita salah memilih kata-kata. Jangan sampai kita salah memilih sikap, salah bersikap. Dan yang penting jangan sampai kita salah memprioritaskan. Siapa yang hari ini kita mau prioritaskan? Siapa yang hari ini kita mau hormati dan takuti? Apakah kita mau memilih takut kepada Allah dan tetap setia melakukan firman-Nya, atau takut kepada manusia dan takut kepada yang lainnya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan jangan lupa juga, mari kita terus datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan untuk setiap permasalahan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi ini. Saya yakin dan percaya, kita yang mau peka kepada Tuhan, kita yang mau taat kepada Tuhan, kita yang mau menjadikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, dan penguasa hidup kita, kita akan ditolong, kita akan dipimpin, kita akan bisa dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan penuh hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan pilihan-pilihan yang benar. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk cinta kasih-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, untuk hari yang baru ini. Kiranya hari ini dan seterusnya kami tidak salah memilih. Berikan kami hikmat dan bijaksana untuk menentukan pilihan-pilihan kami berdasarkan kebenaran firman-Mu, berdasarkan rasa takut kami, rasa kagum kami, rasa hormat kami kepadamu. Pimpinlah kami sepanjang hari ini dan juga sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.